Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Kali ini saya akan membahas salah satu penyakit yang sering dibicarakan oleh ibu-ibu, yaitu kista indung telur. Ada banyak pertanyaan yang sering kali diajukan ibu-ibu setiap kali kita temukan kista pada pemeriksaan. Apakah kista itu berbahaya? Apakah kista itu sering bikin sulit punya anak? Apakah kista itu harus dioperasi? Dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk menyimak video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Tumor itu berarti suatu benjolan yang tidak normal di tubuh. Bisa terbentuk karena infeksi, misalkan bisul yang berisi nanah, atau bisa juga karena trauma. Jadi misalkan kita terantuk oleh sesuatu yang keras sehingga terjadi benjolan di tubuh kita. Atau bisa juga karena memang ada sel-sel dari tubuh kita yang tumbuh lebih cepat, lebih banyak, dan tidak wajar. Nah, kista itu adalah tumor yang berisi cairan. Kista ovarium atau kista indung telur adalah kista yang berasal dari indung telur. Bisa hanya cairan saja, atau bisa cairan dengan ada bagian padatnya. Ukuran kista bermacam-macam, ada yang kecil, ada yang di atas 5 cm, bahkan ada yang berukuran seperti ibu hamil 9 bulan. Kemudian jenisnya juga macam-macam. Ada kista yang sering kali bikin sulit punya anak. Ada kista yang harus segera dioperasi. Ada kista yang tidak perlu diapa-apakan. Ada kista yang jinak dan ada kista yang ganas. Ada banyak sekali jenis kista. Kali ini kita akan membahas kista yang cukup sering dialami oleh wanita. Antara lain adalah kista fungsional, kista polikistik, kista coklat, germ cell tumor, dan kista epitelial. Kista fungsional adalah kista dengan dinding yang tipis dengan ukuran tidak lebih dari 5 cm. Di mana kista ini bisa terjadi pada kondisi siklus menstruasi yang normal. Jadi kita tahu bahwa sel telur akan matang dan kemudian pecah dan keluar sebagai ovulasi. Nah, terkadang bisa terjadi bahwa sel telur yang matang itu tidak pecah. Dan dari gambaran USG akan tampak sebagai gambaran kista. Kemudian bisa juga terjadi pada kehamilan, terutama kehamilan dengan kadar beta HCG yang tinggi, misalnya kehamilan mola atau kehamilan anggur, dan juga kehamilan kembar. Bisa juga terjadi karena efek samping dari pemberian terapi hormonal untuk penyubur. Kista ini bisa menghilang dengan sendirinya
terutama jika hormon yang menyebabkannya juga hilang. Ovarium polikistik. Ovarium polikistik juga sering didapatkan pada gambaran ultrasonografi, yaitu berupa kista kecil-kecil yang terdapat di dalam indung telur. Seorang wanita dengan gambaran ultrasonografi suatu kista polikistik belum tentu menderita sindroma ovarium polikistik. Diperlukan 2 dari 3 kriteria untuk menentukan bahwa seorang wanita menderita sindroma ovarium polikistik. Yang pertama adalah siklus menstruasi yang oligo atau anovulasi, yaitu berupa haid yang jarang, jadi kadang-kadang bisa 3 bulan sekali. Terus yang kedua adalah kondisi hiperandrogen, baik secara klinis, misalkan tumbuh jerawat banyak di wajahnya, atau juga tumbuh rambut yang tidak normal, misalkan berkumis tipis misalkan. Secara klinis maupun secara biokimia. Yang ketiga adalah adanya gambaran kista polikistik pada ultrasonografi. Seorang wanita dengan sindroma ovarium polikistik di mana siklus haidnya adalah anovulasi, maka biasanya sulit untuk bisa hamil. Kista coklat seperti yang sudah pernah kita bahas pada video terdahulu adalah merupakan salah satu bentuk dari endometriosis, di mana di sini jaringan endometrium tumbuh di indung telur, bersifat jinak dan berisi cairan coklat kehitaman. Ukurannya bisa kecil, bisa juga besar dan teraba dari luar, dan juga ditemukan pada pemeriksaan ultrasonografi. Wanita dengan kista coklat seringkali memiliki gejala nyeri haid yang berat dan juga kesulitan untuk punya anak. Kista coklat jarang dilakukan operasi karena kekambuhannya sangat besar. Kita hanya melakukan operasi jika kista itu besar dan mengganggu aktivitas dari wanita tersebut, atau kistanya pecah, atau terpuntir pada pangkalnya, atau dilakukan operasi sebagai bagian dari program ingin punya anak. Germ cell tumor. Germ cell tumor adalah tumor yang berasal dari sel benih dan banyak diderita oleh wanita usia muda. Karena berasal dari sel benih, maka dia bisa berdiferensiasi menjadi banyak sel. Dan bentuk yang cukup sering didapatkan adalah dermoid cyst, di mana ini adalah bersifat jinak. Namun jika didapatkan pada wanita dengan usia di atas 40 tahun, maka sekitar 2% bisa bersifat ganas. Karena berasal dari sel benih, maka kista dermoid ini seringkali kalau dibuka berisi banyak elemen. Kadang kita bisa temukan rambut, gigi, tulang, kelenjar minyak, dan cairan. Kista epitelial. Ini adalah kista ovarium yang berasal dari jaringan epitel ovarium. Biasanya bersifat jinak, satu sisi dengan ukuran berkisar antara 5 sampai dengan 20 cm. Meskipun bersifat jinak, tetapi tidak bisa pasti dari kista ini apakah dia jinak atau ganas, dipastikan dengan pemeriksaan histopatologi. Ada beberapa tahapan dalam menegakkan diagnosa suatu kista ovarium. Yang pertama adalah anamnesa
dan pemeriksaan fisik. Jika kistanya besar, maka akan terlihat dari luar. Dan juga seringkali pasien juga mengeluh adanya benjolan yang terasa mengganggu di perutnya. Gejala yang lain juga tergantung dari jenis kistanya. Jika kista coklat, maka gejalanya yang menonjol seringkali adalah nyeri haid, nyeri pada saat berhubungan seksual, nyeri panggul, maupun seringkali juga sulit punya anak. Kemudian jika kista ini bersifat ganas, maka seringkali keluhan tergantung sampai di mana kista ini bermetastase. Bisa juga keluhan yang dialami oleh penderita adalah nyeri pada perut bagian bawah. Jika kista tersebut terpuntir pada pangkalnya atau dia pecah. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Di sini terutama adalah pemeriksaan penanda tumor. Misalkan CA125. CA125 penting sebagai menentukan diagnosa dari kista ovarium dan juga melakukan evaluasi, di mana kadar dari CA125 meningkat dalam kondisi kista coklat atau kista ovarium epitelial yang ganas. Penanda tumor yang lain misalkan adalah kadar beta Hcg, di mana juga meningkat dalam kondisi kista ovarium ganas jenis germinal cell. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi sangat penting untuk mengevaluasi adanya benjolan-benjolan di daerah pelvis. Pemeriksaan ini bisa berupa pemeriksaan ultrasonografi yang di mana probe-nya ditempelkan pada dinding perut bagian bawah, atau probe-nya dimasukkan lewat vagina. Di mana dari pemeriksaan ultrasonografi ini kita bisa mengetahui kira-kira ukuran benjolannya seberapa, kira-kira jenis tumornya apa, dan kira-kira apakah ini jinak atau ganas. Tahapan selanjutnya yang juga sering kita kerjakan adalah pemeriksaan histopatologi. Jadi setelah kista tersebut diangkat, atau mungkin bisa saja terjadi kistanya tidak bisa diangkat, jadi mungkin perlengketan hebat, sehingga kita bisa hanya mengambil sedikit bagian dari kista, maka kita kirim ke ahli patologi, di mana beliau akan memeriksa dengan cermat kista ini jenisnya apa, kemudian apakah dia jinak atau ganas, dan kalau dia ganas, dia menyebar sampai seberapa. Jika kita sudah menentukan diagnosa suatu kista ovarium, maka tahapan selanjutnya adalah penata laksanaan. Ada dua jenis penata laksanaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah konservatif, atau tidak dilakukan apa-apa, hanya observasi saja. Ini misalkan pada kista yang ditemukan pada masa prapubertas atau masa reproduksi, di mana kista ini berdinding tipis dengan ukuran tidak lebih dari 5 cm. Maka ini adalah kista fungsional yang akan menghilang sendiri setelah 6 bulan. Kemudian juga bisa pada kista coklat, di mana kista ini berukuran tidak besar, kemudian wanita ini tidak sedang dalam program ingin punya anak, misalkan dia sudah punya anak 2 baru terkena kista coklat, maka kita juga tidak lakukan operasi. Karena apa? Karena angka kekambuhannya cukup besar, sehingga kita hanya mengobati keluhan yang dirasakan oleh wanita tersebut. Yang ketiga adalah
kista yang ditemukan pada wanita menopause ini juga bisa kita lakukan hanya observasi saja bila kista ini ukurannya tidak lebih dari 5 cm, berdinding tipis, unilokuler, kemudian selama observasi dia tidak membesar, dan juga kadar serum CA125 normal. Kista ovarium dilakukan operasi bila yang pertama kista ini pecah. Biasanya pasien datang dan keluhan nyeri perut dan memang harus dilakukan operasi karena ada risiko terjadinya perdarahan. Yang kedua adalah jika kista ini terpuntir pada pangkalnya, pasien juga datang dengan keluhan nyeri dan juga harus dilakukan operasi karena berisiko nekrosis juga perdarahan. Yang ketiga adalah kistanya ukurannya besar dan mengganggu aktivitas dari penderita. Yang keempat adalah kista coklat, terutama jika ibu tersebut sedang menjalani program ingin punya anak. Maka dilakukan operasi kista, kemudian juga melakukan evaluasi kedua saluran telur kiri dan kanan, dan juga evaluasi adanya perlengketan, dan kemudian dilakukan perbaikan dengan tujuan agar pasien tersebut bisa hamil. Yang kelima adalah jika kista ini dicurigai kista ganas. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan tentang kista indung telur. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah dengan setia menonton video ini sampai selesai. Jika menyukainya, saya persilahkan untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.